bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Tem ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é o 2000 years later. Halo semuanya, salam investasi. Yang terhormat, Ibu Husnul Mulkis selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan 2 kami, dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok Bin Salabi dari Universitas Pamulang ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyelami dunia keuangan lebih dalam. Oke, perkenalkan saya Dimas Ali Rizky. Saya Fia Kurnia, saya Mirza Zulfa, saya Amanda Sulandari, saya Denaya Aprilia. Bin Salabi, jadi cerdas berinvestasi. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang sekolah pasar modal, peran strategis dan investasi bagi generasi muda di era digital. Kenapa materi ini penting? Karena di era digital ini bukan cuma gadget kita yang harus pintar, tetapi pengelolaan uang juga kita harus cerdas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Check it out. Halo semuanya, saya Mirza Zulfa. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang krisis, inflasi, dan degradasi nilai. Kenapa sih kita harus belajar pasar modal? Alasan utamanya karena adanya musuh tidak terlihat yang bernama inflasi. Inflasi ini secara perlahan tapi pasti mengikis daya beli mata uang kita. Kalau kita hanya mengendalikan menabung secara konvensional di bank, biasa nilai real uang kita justru bisa berkurang. Karena bunga bank seringkali tidak bisa mengejar kecepatan inflasi. Mari kita lihat contoh nyata yang ada di slide pada tahun 1997. Uang senilai 4.600 sudah cukup untuk membeli seporsi makanan. Namun di tahun 2021 untuk makanan yang sama kita membutuhkan uang sekitar 36.000. Berarti dalam kurun waktu 24 tahun terjadi kenaikan biaya sebesar 682%. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa nilai uang kita terus terdegradasi. Oleh karena itu, kita butuh instrumen lain agar uang kita bisa bertumbuh, dan disinilah peran penting dari pasar modal. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yang definisi dan tinjauan sejarah. Landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum, perdagangan, efek, dan perusahaan publik. Ini adalah sarana pertemuan permintaan dan penawaran. Instrumen keuangan jangka panjang kurang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya sejak 1912. Pasar modal hadir sejak zaman kolonial Belanda di Batavia pada tahun 1912. Setelah sempat vakum, diaktifkan kembali pada tahun 1977 dan terus berkembang berrevolusi sehingga kini menjadi Indonesia Stock Exchange atau IDX yang modern dan terintegrasi. Halo, nama saya Amanda. Yang selanjutnya yaitu jejak sejarah pasar modal. Yang pertama ada di tahun 1912. Peristiwa utamanya yaitu pendirian Bursa Efek Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Status atau deskripsinya itu kepentingan kolonial dan juga VOC. Lalu yang kedua
terjadi pada tahun 1956 sampai dengan 1977. Peristiwa utamanya yaitu kevakuman aktivitas pasar modal akibat perang dan juga kondisi politik yang pada saat itu kian memanas. Lalu status deskripsinya itu era kevakuman. Lalu yang ketiga ada 1977. Nah, di 1977 ini juga terjadi peristiwa utama yang lainnya, yaitu reaktivasi pasar modal secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan status atau deskripsinya kebangkitan ekonomi. Lalu yang keempat, pada tahun 2007, peristiwa utama terjadi penggabungan BEJ dan juga BES menjadi Bursa Efek Indonesia atau saat ini disebut IDX. Dengan status atau deskripsinya yaitu konsolidasi nasional. Nah, saat ini atau di tahun 2026 terjadi peristiwa utama yaitu era digitalisasi penuh dengan pertumbuhan investor retail masif. Dengan status atau deskripsinya itu era Gen Z dan juga fintech. Lalu selanjutnya ada fungsi dan juga manfaat, yaitu dualisme fungsi pasar modal. Ada dua fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangannya. Yang pertama, fungsi ekonomi menjembatani pihak surplus dana atau investor dengan pihak defisit dana atau emiten, memungkinkan perusahaan memperoleh modal untuk ekspansi tanpa bergantung pada pinjaman bank yang membebani bunga tinggi. Lalu yang kedua ada fungsi keuangan, memberikan peluang imbal hasil atau return bagi pemilik dana, memungkinkan masyarakat mengelola resiko dan juga peristiwa keuntungan atau memperoleh keuntungan pasif atau passive income melalui dividen dan juga kenaikan harga aset. Saya Denia Aprilia, di sini saya ingin membacakan manfaat strategis sektor, yaitu dibagi menjadi dua, adalah bagi emiten perusahaan dan bagi investor masyarakat. Bagi emiten perusahaan itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama ada alternatif pendanaan jangka panjang yang murah, yang kedua adalah meningkatkan likuiditas dan nilai pasar perusahaan, yang ketiga adalah memperbaiki struktur pemodalan dan solvabilitas, yang terakhir ada peningkatan reputasi dan citra profesional perusahaan. Bagi investor juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sarana investasi dengan potensi keuntungan yang tinggi. Yang kedua adalah diversifikasi portofolio aset yang pada saham, bond, reksadana. Yang ketiga itu adalah partisipasi dalam kepemilikan perusahaan skala besar. Yang terakhir ada likuiditas, tinggi aset, mudah dicairkan di pasar sekunder. Di sini saya ingin membaca instrumen saham, yaitu dibagi menjadi dua, ada bukti penyertaan modal, yang kedua ada analisis historis. Bukti penyertaan modal yaitu tanda bukti kepemilikan modal suatu perusahaan terbatas yang untuk memberikan hak kepemilikan nilai kepada masyarakat, dan juga capital gain untuk keuntungan selisih harga jual dan beli, dan yang keempat itu ada dividen pembagian laba bersih perusahaan. Yang terakhir ada RUPS, hak suara dalam kebijakan strategis emiten. Selanjutnya ada analisis historis yang dibagi menjadi 3, adalah BCA yang tumbuh dalam 28% per tahun sejak IPO 295 kali lipat dalam 23 tahun. Yang kedua adalah Astra, tumbuh dalam 12% per tahun konstan selama 31 tahun terakhir. Yang terakhir ada saham memiliki profil Higgs high return. Sekian, terima kasih. Itu aja. Selanjutnya ada analisis historis yang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah BCA yang tumbuh dalam 28% per tahun sejak IPO 29 kali lipat dalam 23 tahun. Yang kedua itu ada Astra, tumbuh dalam 28% per tahun konstan selama 31 tahun terakhir. Halo, perkenalkan saya Dimas Ali Rizky. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang obligasi dan suku utang. Di mana obligasi atau konvensional ini merupakan surat pernyataan utang yang memberikan kupon bunga tetap atau mengembangkan secara berkala kepada investor, yang memungkinkan risikonya itu bisa moderat. Yang kemudian ada suku atau utang yang dalam bentuk syariah.
Sertifikat kepemilikan ini atau bisa disebut dengan atas aset real underlying asset memberikan bagi hasil margin atau fee tanpa bunga. Jadi ini menerapkan prinsip Islam gitu. Selanjutnya ada reksadana atau investasi inklusif. Reksadana ini wadah pengelolaan dana yang dikelola oleh manajer investasi profesional yang mengalokasikan dana berbagai instrumen pasar modal, pasar uang, deposito, itu risikonya rendah. Kemudian pendapatan tetap, obligasinya itu sekitar 80%. Ada saham yang dimana efek ekuitasnya itu 80%. Dan juga ada campuran nih, kombinasi fleksibelnya itu, asetnya itu kombinasi asetnya fleksibel begitu. Selanjutnya kenapa sih harus reksadana? Ya, modal terjangkau. Jadi reksadana ini tuh bisa mulai dari 10.000 aja. Yang kedua ada diversifikasi portofolio otomatis. Dia tidak perlu keahlian atau analisis yang mendalam. Yang keempat ada likuiditas tinggi dan mudah dicairkan. Oke, selanjutnya ada hierarki dan ekosistem pasar. Jadi otoritas jasa keuangan, jadi pasar modal ini juga memiliki organisasinya. Yang pertama ada otoritas jasa keuangan yang merupakan regulator dan pengawas tertinggi industri jasa keuangan, yang dimana memiliki anak perusahaan atau anak-anaknya. Yang pertama ada IDX, Bursa Efek, yaitu penyedia sistem dan sarana perdagangan efek. Yang kedua ada KPEI, clearing penjamin penyelenggaraan transaksi bursa yang efisien. Yang ketiga ada KSEI atau custodian, yaitu penyimpan efek elektronik dan identitas SID investor. Pemeran utama lainnya itu seperti Sekuritas, bank kustodian, dan juga manajer investasi. Itu sebagai pendukung dari organisasi bank pasar modal ini. Halo, saya Fia Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan proteksi dan risiko investasi. Proteksi dan risiko investasi itu ada dua. Yang pertama, risiko non pasar atau fraud. Waspada investasi bodong dengan prinsip 2L, legal dan logis. Di sini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama, janji untung pasti tinggi tanpa risiko, dan yang kedua, skema Ponzi atau member get member, dan yang terakhir tidak memiliki izin resmi OJK. Dan yang kedua, ada dana perlindungan pemodal atau IPP. Investor dilindungi oleh SIPF atau Indonesia Investor Protection Fund untuk ganti rugi aset yang hilang akibat fraud administrasi oleh sekuritas atau bank kustodian. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, penyelamat dari inflasi. Pasar modal adalah sarana terbaik untuk melindungi dan mengembangkan nilai uang kita agar tidak habis tergerus oleh inflasi jangka panjang. Yang kedua, saling menguntungkan. Menjadi jembatan yang saling menguntungkan, perusahaan mendapat modal untuk berkembang dan masyarakat mendapat keuntungan seperti dividen, kupon, capital gain. Dan yang ketiga, sangat mudah dan inklusif, yaitu berkat teknologi digital, investasi sekarang itu sangat murah, mulai dari 10.000 di reksadana dan punya banyak pilihan produk sesuai profil risiko kita, seperti saham, obligasi, dan suku. Dan yang terakhir, yang keempat, investasi aman dengan 2L. Selama kita memegang prinsip 2L, legal dan logis, dan berinvestasi di bawah pengawasan OJK dan BEI, dana kita aman dan dilindungi secara hukum oleh SIPF. Sekian, terima kasih. 6 hours later. Nah, itu penjelasan dari kelompok kami betapa pentingnya mengenai pasar modal untuk hidup kita. Kesimpulannya, jangan takut untuk memulai investasi, bukan lagi hal yang sulit atau mahal, tapi
sebuah kebutuhan untuk masa depan yang lebih cerah. Ingat prinsip 2L, pastikan investasinya legal dan tawaran keuntungannya logis. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Husnul Putri atas bimbingannya, serta teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Mari kita bangun masa depan finansial yang kuat mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kami